Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, welcome back to channel Ayo Belajar. Di dalam channel ini kita akan belajar tentang segala sesuatu hal yang bermanfaat untuk kita. Silahkan, bagi kalian yang baru pertama kali mampir di dalam channel ini, jangan lupa like, komen, share sebanyak-banyaknya, dan subscribe ya, untuk mendukung keberadaan channel ini. Dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan tentang video-video berikutnya. Kali ini kita akan belajar mengenai materi SKU di dalam Pramuka Siaga nomor 22. Nah, yaitu tentang membaca jam analog dan jam digital. Satuan waktu dalam kehidupan sehari-hari ya biasa diukur dengan jam atau stopwatch. Satuan waktu itu kita kenal dengan second atau detik, menit, dan jam. Nah, ini adalah jam analog, kemudian yang ini adalah jam digital. Jam analog dan jam digital ini banyak kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari ya. Nah, jam digital ini menunjukkan waktu hingga satuan detik. Ini jam digital. Karena itu, jenis jam digital ini menunjukkan waktu yang lebih akurat dibandingkan dengan jam analog. Perhatikan bedanya, jam analog biasanya ada jarum pendek serta jarum panjang. Kemudian ini jarum yang berwarna merah ini untuk menunjukkan detik, namun tidak semua jam analog ada ya. Nah, jam analog, jarum pendek menunjukkan jam, kemudian jarum panjang menunjukkan menit. Jarum panjang merah ini menunjukkan detik. Oke teman-teman, ini adalah contoh dari kita mau membaca jam analog ya. Perhatikan jarum pendek di angka 8, jarum panjang di angka 12, ini menunjukkan pukul 08.00 pagi. Sedangkan apabila jarum pendek di angka 11, jarum panjang di angka 12, ini menunjukkan pukul 11 siang ya. Lalu ini jarum pendek dan jarum panjang sama-sama di angka 12, ini menunjukkan pukul 12 siang ya teman-teman. Nah, sekarang kita akan belajar apabila jam atau jarum pendeknya itu ke arah angka 1. Perhatikan di sini batasnya itu sampai angka 12 ya teman-teman. Nah, apabila nanti jarum pendek bergerak ke arah kanan ya, ke arah kanan dari angka 12 yaitu pukul angka 1, angka 2, angka 3 dan jarum panjang di angka 12 ini kita sebutnya pukul 1 siang atau kita sebut pukul 13.00 ya teman-teman. Jadi tadi kenapa pukul 13? Batasnya kan di angka 12 ditambah 1 jadi 13. Oke, sekarang jarum pendek di angka 6, jarum panjang di angka 12. Ini adalah pukul 6 sore atau pukul 18.00 ya. Karena tadi dihitung dari angka 12. Coba kita tambah 6, 12 tambah 6 18. Karena itu ini adalah pukul 18.00 atau pukul 6 sore. Kemudian pukul ini jarum pendek di angka 7, jarum panjang di angka 3. Ya, disebutnya pukul 19 lebih 15 menit atau pukul 7 lebih 15 menit di waktu malam hari ini. Tadi contoh dari membaca jam analog.
Nah, sekarang cara pembacaan jarum jam secara tidak formal atau secara mudahnya. Tadi sudah kakak sebutkan di depan ya. Coba kalian perhatikan tadi batasnya itu angka 12. Oke, teman-teman, angka 12. Kemudian jarum pendek di angka 9, jarum panjang di angka 10 ini bisa juga kita baca jam 9 kurang 10 menit. Perhatikan ini 10 menit menuju angka 12 atau jam 08 lebih 50. 50 dapat dari mana? Kita hitung dari angka 12 ya. Dari angka 12 ke angka 1 ini 5 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 5 kali 10. Jadi kita dapatkan jam 08 lebih 50 menit. Nah, ini jarum pendek di antara angka 7 dan 8, jarum panjang di angka 6. Pukul berapakah ini? Kita sebut ini pukul setengah 8 atau 07.30. Mohon maaf, ini ada kesalahan pengetikan 07.30 ya. 30-nya didapat dari mana tadi? Dari angka 12 ke angka 1 ini 5 menit. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 5 kali 6 30 menit. Jarum pendek di angka 12, jarum panjang di angka 3. Ini 12 lebih 15 menit. Ya. 12 ke angka 1 5 menit. 1 ke angka 2 5 menit. 2 ke angka 3 5 menit. 1, 2, 3. Nah, sekarang kita akan mencoba membaca jam digital. Ini di antara kalian mungkin ada yang punya jam tangan yang berupa jam digital ya, teman-teman. Kalian perhatikan, membacanya jauh lebih mudah daripada jam analog tadi. Nah, perhatikan, ini contoh dari jam digital 01.2 05 jam 1 lewat 5 menit atau jam 1 lebih 5 menit. Kemudian ini pukul 3 lebih 10 menit. Nah, ini kenapa 18? Karena ini adalah waktu di malam hari ya, teman-teman. Ingat tadi saat kita belajar membaca jam analog, batasnya sampai angka 12, kemudian ini 18. 18 dikurang 12 itu 6. Jadi ini pukul 6 lebih 20 menit di waktu sore atau malam hari. Ini malam hari ya, teman-teman. Kemudian ini 22 lebih 1 menit. 22 dikurang 12 itu 10. Jadi ini pukul 10 lebih 1 menit. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai kesetaraan satuan waktu. Satuan waktu itu ada jam, menit, serta detik ya, teman-teman. 1 jam itu 60 menit, 1 menit 60 detik. Kemudian 1 jam itu didapat 3.600 detik. Dari mana asalnya? Dari 60 kali 60. Ya, jawabannya 3.600 detik. Contohnya, waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak air laut adalah 2 jam. Berapa lama waktu yang diperlukan dalam satuan menit? Nah, 2 jam kita rubah ke menit. Ingat, tadi 1 jam itu 60 menit ya. 2 jam itu berarti 2 dikali 60 sama dengan 120 menit ya, teman-teman. Jadi waktu yang dibutuhkan petani garam untuk mengisi 1 petak adalah 120 menit. Nah, sekarang kita akan belajar mengubah dari menit ke jam ya, teman-teman. Masih ingat materi yang tadi 1 jam sama dengan 60 menit ya. Sekarang kita rubah 60 menit itu apabila dirubah menjadi satuan jam.
Nah, caranya adalah dibagi 60. Karena apa? Karena 1 jam tadi 60 menit ya. Jadi hasilnya 1. Kemudian 120 menit kita akan rubah menjadi jam. Caranya 120 menit dibagi 60 sama dengan 2. Jadi 120 menit itu adalah 2 jam. 180 menit ya, kita bagi 60 hasilnya 3. Jadi 180 menit itu 3 jam. Kemudian 300 menit, ada berapa jam? Sama caranya kita bagi 60. 300 dibagi 60 hasilnya 5. Maka 300 menit sama dengan 5 jam. Begitu ya teman-teman. Nah, itu tadi adalah materi mengenai membaca jam analog dan jam digital untuk pramuka siaga. Terima kasih atas semangat belajarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.